salam kebangkitan, salam penuaian. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali hari ini hari Minggu yang pertama di bulan September 2024 boleh melihat dan bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York ya. Kami yang di New York biasanya bilang begini, kalau sudah bulannya ya ada September, ada Oktober, November, Desember, maka rasanya juga ya artinya apa? Mulai dingin ya. Selamat memasuki musim dingin di tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bertanya kok salamnya pembukaan selalu salam kebangkitan dan salam penuaian ya. Ada ceritanya Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 tema kita Gereja BMC New York, Philadelphia, dan Colorado adalah tahun kebangkitan. Dan tema kita untuk tahun 2024 adalah tahun penuaian. Maka itu salamnya salam kebangkitan dan salam penuaian. Nah, subtema kita untuk bulan September ini, Bapak Ibu sekalian, adalah The Giver of Growth. Artinya sang pemberi pertumbuhan ya. Apa hubungannya antara pertumbuhan dengan penuaian? Pertumbuhan itu adalah bagian dari proses untuk menuju tuaian. Tuaian itu sendiri sebagai hasil daripada pertumbuhan yang sehat ya. Nah, waktu saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari pertumbuhan itu apa ya? Nah, perhatikan di layar ini, arti dari kata pertumbuhan ya secara umum adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap. Nih perhatikan kata ini ya. Pertumbuhan secara umum adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap yang menyebabkan peningkatan ya. Ada kata peningkatan, yang namanya pertumbuhan harus ada peningkatan dalam ukuran, jumlah, dan kualitas. Pertumbuhan dapat terjadi di berbagai bidang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal pertumbuhan ya, saya sudah mempelajari, mempersiapkannya, bahwa pertumbuhan itu ada pertumbuhan yang menguntungkan dan ada pertumbuhan yang merugikan atau pertumbuhan yang merusak. Nah, tapi saya nggak masuk di area itu pada hari ini. Nah, kata pertumbuhan biasanya dipergunakan Bapak Ibu sekalian bisa di dalam istilah yaitu pertumbuhan ekonomi. Ada lagi pertumbuhan teknologi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan fisik, pertumbuhan karakter, pertumbuhan rohani, maupun pertumbuhan kesejahteraan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, pertumbuhan karakter itu adalah kemajuan sifat-sifat positif yang semakin meningkat dalam diri orang yang percaya, yaitu mereka semakin berintegritas, kemudian semakin rendah hati, dan orangnya kemudian menjadi lebih tanggung jawab. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, karena pertumbuhan itu adalah proses, maka kalau orang belum sampai kepada proses maksimal atau sehat, please, please, please jangan ada yang menghakimi ya. Seperti kalau kita melihat tanaman, ya tanaman itu kan ada prosesnya untuk terus bertumbuh, bertumbuh sampai mengalami kemaksimalan. Jadi kalau kita lihat di kanan kiri kita, depan belakang kita, keluarga kita, rekan sejawat kita, ataupun di gereja dan lain sebagainya, kalau ada orang-orang yang belum maksimal, please, 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 sekali lagi mereka sedang bertumbuh dan jangan dihakimi. Pertumbuhan rohani adalah peningkatan dalam hubungan untuk mengenal Tuhan, yaitu orangnya akan semakin rajin beribadah,
semakin rajin untuk berdoa, membaca Alkitab, dan kemudian terlibat di dalam pelayanan di gereja, ya. Dan kemudian pertumbuhan kesejahteraan keluarga seperti yang saya tulis tadi di kalimat yang terakhir, di dalam suatu negara itu diukur begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Aspek-aspeknya yaitu harus ditinjau dari segi ekonominya bagaimana, kemudian kesehatannya gimana, pendidikannya gimana, keharmonisan keluarganya gimana, angka perceraian di suatu daerah atau negeri itu bagaimana. Nah, faktor-faktor ini akan menunjukkan ya kalau ada peningkatan yang berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian, itu dinamakan bahwa negara itu mengalami pertumbuhan kesejahteraan di dalam keluarga, ya. Dan ada juga pertumbuhan kesejahteraan keluarga orang percaya, orang Kristen. Apa itu pertumbuhan kesejahteraan keluarga orang Kristen, orang percaya? Yaitu keluarganya makin cinta akan Tuhan, hidupnya rukun, bahagia, dan secara ekonominya tidak kekurangan. Nah, ayat mas kita untuk di bulan September ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi selama 5 kali minggu di bulan September, kita akan berkali-kali untuk mendengar dan membaca ayat ini. Mari kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 7. 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, nah lihat ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ini ayat ini tidak secara ini mengatakan bahwa yang menanam dan menyiram itu nggak penting. Menanam dan menyiram itu penting, tapi yang lebih penting dari semuanya itu yaitu Tuhan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi untuk terjadinya pertumbuhan harus ada yang menanam benih dan kemudian harus ada yang menyiraminya. Saya waktu tinggal di Regopak, saya punya tetangga ya yang kami cukup akrab namanya Michael ya. Beliau itu kerjanya di bagian departemen pertamanan di kota New York, Bapak Ibu sekalian ya. Dan di rumahnya itu banyak banget tanaman, baik di halaman depan maupun di halaman belakang ya. Dia suka tanam tanaman bunga dan buah-buahan yang bisa ditanam dia tanam. Nah, satu kali dalam keakraban dia bilang gini, "Pastor, saya akan memberi hadiah kepada kamu ya. Kamu ini kan orang Indonesia. Jadi saya memberi hadiah yaitu kebun depan rumahmu akan saya tanami bunga tulip." Wow, buat saya sekeluarga itu surprise banget Bapak Ibu sekalian dan tidak pernah kepikiran kami ini bisa melihat bagaimana cara menanam bunga tulip dan kemudian bisa melihat prosesnya dan kemudian itu menjadi bagian dalam hidup kami ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Michael ini ya dia mulai memperbaiki struktur tanah yang ada di halaman depan rumah saya dan kemudian dengan satu alat dia membuat lobang-lobang yang cukup banyak di halaman itu dan ternyata saya baru tahu itu benih daripada bunga tulip itu seperti bawang begitu Bapak Ibu sekalian. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Dan kemudian ditanam berapa puluh benih itu di halaman depan itu. Dan setelah itu ditutup, tidak kelihatan apa-apa. Dia bilang begini, "Pastor, ini ya tolong pastor sirami setiap hari ya
Apa? Saya bilang, ya ini harus disirami setiap hari. Kemudian saya tanya, karena saya kan nggak pernah nih nanam bunga tulip. Saya tanya berapa banyak nyiramnya. Kemudian dia memberikan saya sebuah ember juga. Dia bilang, nah nanti nyiramnya ya sebanyak ember ini setiap hari. Ya, saya tanya pagi, siang, atau sore ya. Dan kemudian saya lakukan apa yang dikatakan oleh Michael ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Michael ini yang menanam, saya yang menyiramnya. Michael dan saya tidak bisa memberi perintah kepada tulip itu. Hai tulip, 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 ayo bertumbuh, bertumbuh kamu. Bertumbuh tulip. Saya tidak bisa memberikan perintah kepada tulip itu dan saya tidak bisa memaksa tulip itu bertumbuh. Nah, baru Bapak Ibu sekalian bulan April, jadi kurang lebih berapa bulan ya? 6 bulan setelah ditanam itu kemudian bunganya itu muncul Bapak Ibu sekalian bertunas ya dan kemudian keluar bunga-bunga tulip warnanya merah dan putih persis bendera Indonesia ya. Jadi ada yang menanam, ada yang menyiram dan kemudian Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa pertumbuhan itu hanya berasal dari Tuhan Allah. Ayo ucapkan bersama-sama dengan saya 2, 3. Pertumbuhan hanya berasal dari Tuhan Allah. Ya, setiap orang memiliki peranannya masing-masing, tetapi Allah lah yang membuat pertumbuhan itu terjadi. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan Allah kita dalam setiap pertumbuhan. Kita ini hanya alat di dalam tangan Tuhan, bahwa Allah lah yang membuat pekerjaan kita bertumbuh dan berhasil. Ayat ini mau menunjukkan kepada setiap kita, tidak hanya tentang yang kita lakukan, tetapi tentang apa yang Allah lakukan melalui diri kita. Jadi penting sekali kerjasama antara manusia dan Tuhan Allah. Bahwa Allah lah yang membuat semua pekerjaan kita mengalami pertumbuhan dan berhasil. Bukan hanya usaha manusia saja. Maka itu kita harus ingat, seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita mengandalkan Tuhan dalam pertumbuhan kita ini ya. Mari kita meminta pimpinan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kemurahan Tuhan dan berkat-Nya. Dan kita mau mengakui bahwa kita ini tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Ayat ini bilang begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, kita baca kalimat terakhir bersama-sama 2, 3. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-7, ada seorang pemuda yang bernama Gideon. Dia adalah seorang yang minder, Bapak Ibu sekalian, dan dia merasa dirinya tidak berharga. Satu kali Tuhan memanggilnya sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Gideon aslinya adalah seorang penakut. Nah, kemudian setelah ada tanda-tanda yang kuat bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil Gideon untuk Gideon menjadi pemimpin bangsa Israel buat mengalahkan orang-orang Midian yang menindas Israel, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Gideon mulai mengumpulkan pasukannya
yang didapatilah jumlah pasukannya itu ada 32.000 orang. Ya, ada 32.000 orang. Tetapi Tuhan berkata pasukan itu terlalu banyak. Dan kemudian dikurangi, dan singkat cerita, Gideon hanya diizinkan oleh Tuhan membawa 300 pasukan saja. Ya, dari 32.000 berkurang 31.700, hanya disisakan 300 tentara. Sedangkan yang dihadapinya dalam Hakim-Hakim pasal 7 dikatakan gini, tentara Median itu banyaknya seperti belalang banyaknya, tidak terhitung banyaknya. Sedangkan unta-unta tunggangan orang Midian itu jumlahnya seperti pasir di tepi lautan, ya. Jadi kalau dihitung-hitung di sipua-sipua, Bapak Ibu sekalian, ini kan persis pertarungan antara Daud dengan Goliat. Di atas kertas, nggak ada harapan bahwa buat Gideon bisa mengalahkan orang Median. Singkat cerita, kita tahu karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan atas Gideon, maka kemudian tentara dan pasukan Median yang begitu banyak itu ditumpas dan dikalahkan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa pertumbuhan, bahwa rezeki, bahwa berkat, bahwa kemenangan itu hanya berasal dari Tuhan Allah. Jadi kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita ini harus bekerja sama dengan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Itu yang pertama. Nah, hari ini saya mau sampaikan sebuah tema, yaitu pertumbuhan kesejahteraan keluarga, ya. Jadi untuk supaya kita mengalami pertumbuhan kesejahteraan keluarga sebagai orang-orang percaya, yang pertama kita harus ingat bahwa kita ini harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, kesejahteraan keluarga kita tidak bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Tadi saya sudah singgung, kesejahteraan keluarga Kristen itu diukur dari keharmonisan, dari kerukunan, kemudian juga dari kerohanian, dan juga diukur dari kecukupan uang di dalam keluarga itu. Alkitab bilang begini, orang benar yang bersih kelakuannya, keturunannya akan berbahagia. Kitab Mazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang setelah aku tua, aku tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan kesejahteraan keluarga. Nah, Tuhan mau setiap kita, baik yang ada di ruangan Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel ini, Tuhan mau bawa hidup kita untuk mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Seperti yang sering kali saya sampaikan, keadaan kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan keadaan kita di hari yang depan itu lebih baik daripada hari ini. Nah, di Amerika Serikat ini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat beberapa daerah yang cukup diberkati dengan pertaniannya. Misalnya, apel itu tumbuh banyaknya ada di New York, ya. Makanya New York salah satu julukannya adalah The Big Apple, ya. Itu bukan sekedar julukan, karena di mana-mana apel itu bertumbuh dengan baik dan subur di New York. Bahkan nanti pada bulan akhir September maupun di awal Oktober itu banyak kebun-kebun yang dibuka untuk umum, sehingga kita boleh bebas keluar masuk kebun itu, memakan buah apel di tempatnya tanpa kita membayarnya. Kenapa? Saking bagusnya, saking lebatnya buah apel itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi buah apel itu tepatnya itu harus bertumbuh di New York. Kalau jeruk itu ada di tempatnya Pak Daud ini, di California maupun di Florida. Kemudian kalau buah peach itu adanya di Atlanta. Buah cherry dan blueberry itu ada di Michigan.
Tidak semua benih itu cocok untuk ditanam di semua jenis tanah. Misalnya, ya Indonesia kan terkenal dengan pohon durian. Kalau kemudian benih durian dibawa ke New York ditanam di sini, saya percaya tidak akan dapat bertumbuh. Kalau bertumbuh pun juga nggak bisa maksimal. Jadi menanam benih itu harus tepat. Benih yang tepat itu harus ditanam di tempat yang tepat. Jadi bagaimana agar supaya pertumbuhan kesejahteraan keluarga itu terjadi? Maka yang pertama kita harus menanam benih dan benih itu adalah benih kasih. Bersama saya ucapkan benih kasih. Dua, tiga, benih kasih. Ya, jadi kalau kita mau mengalami pertumbuhan kesejahteraan keluarga, mau tidak mau kita harus mulai dengan menanam benih kasih. Di Amerika Serikat ini, menurut lembaga anti KDRT, anti kekerasan dalam rumah tangga, ya, itu dicatat begini, Bapak Ibu sekalian, sepertiga perempuan atau sepertiga wanita itu mengalami yang namanya KDRT. Kemudian seperempat pria yang ada di Amerika Serikat ini ternyata juga mengalami KDRT. Dan kemudian anak-anak lebih banyak lagi mengalami KDRT. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh lembaga anti kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Amerika Serikat. Keluarga itu seharusnya menjadi tempat yang paling aman di dunia. Tapi hari ini banyak keluarga itu berubah menjadi tempat yang paling tidak aman. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengalami kesejahteraan di dalam keluarga, maka kita yang pertama harus menanam yang namanya benih kasih. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 13, nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca kembali 1 Korintus pasal 13, ini kan bicara tentang kasih. Kasih itu bicara tentang kesabaran, murah hati, tidak sombong, kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kita mengerti akan firman Tuhan tentang kasih ini, maka saya percaya hal yang pertama yang terjadi di dalam keluarga kita itu adalah keharmonisan atau yang namanya kerukunan. Kasih di dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, tentu adalah kasih agape. Kasih itu akan menumbuhkan keintiman dan kemudian kepercayaan di dalam keluarga. Alkitab bilang kasih itu menutupi segala pelanggaran. Mengapa harus kasih yang nomor satu? Karena kasih adalah dasar dari semua hubungan yang sehat dan penuh pengertian. Kasih itu akan menciptakan suasana saling menghargai, mengasihi, dan mendukung satu sama lainnya di dalam keluarga. Ya, jadi yang pertama kita harus menanam benih yang namanya kasih, dan tempat yang tepat itu adalah keluarga kita masing-masing. Kalau kita di luar rumah, kita bisa mempraktekkan kasih, tapi dengan orang yang di rumah kita tidak bisa menerapkan yang namanya kasih agape. Maaf, itu namanya pencitraan. Ya. Yang kedua, kita harus menanam benih yang namanya pengampunan. Ya, bersama saya ucapkan benih pengampunan. 2, 3, benih pengampunan. Pepatah Indonesia sangat keren banget. Tidak ada gading yang tidak retak. Ya, jangan Bapak Ibu sekalian kita selalu melihat kesalahan yang ada pada orang-orang di rumah kita. Tuhan jelas-jelas berkata kepada kita, ya, kuman di seberang lautan kamu lihat, ya, sedangkan gajah di pelupuk mata kamu nggak lihat.
Selumbar di mata saudaramu kamu lihat, sedangkan balok di matamu kamu nggak lihat. Kalau kita mau cari dan lihat kesalahan orang lain, paling gampang Bapak Ibu sekalian. Tapi mari Bapak Ibu sekalian kita harus berkaca sebelum kita melihat kesalahan orang lain, lihatlah apakah kita ini sudah benar, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kesalahan orang lain, tadi pada awal saya sudah berkata, please, please, please. Kalau ada orang yang sedang bertumbuh, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah dihakimi. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengampuni. Bersama saya ucapkan mengampuni. 2, 3, mengampuni. Kalau ada suami yang salah, harus diampuni. Kalau ada istri yang salah, harus diampuni. Kalau ada anak-anak yang salah, harus diampuni. Kalau ada orang tua yang salah, harus diampuni. Berapa kali mengampuni? 7 kali? Bukan. Tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Kita harus mengampuni sebanyak orang itu melakukan kesalahan. Bicara soal pengampunan, ya saya sudah sampaikan, yaitu forgive, harus ada forget, ya. Jadi mengampuni harus disertai melupakan. Kita nggak bisa melupakan yang namanya sejarah, ya. Apa yang sudah terjadi, kejahatan atau kelakuan yang menjengkelkan, menyakiti, mengkhianati, yang membuat kita terluka, ya kita tidak mungkin untuk melupakan hal-hal yang begituan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita benar-benar mau mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan mau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka ketika kita masih ingat lagi kesalahan orang-orang itu, Bapak Ibu sekalian, itu nggak ada sakit-sakitnya. Ya, Ibu Yongki adalah contoh yang jelas. Ya, kita nggak boleh bilang gini, aku nggak bisa seperti Bu Yongki. Enggak, Bu Yongki adalah manusia biasa sama dengan kita. Tapi Bu Yongki dengan pertolongan Roh Kudus, dia mau menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia disakiti. Tetapi ketika Ibu Yongki menaburkan benih pengampunan kepada saya sebagai suaminya, maka Bapak Ibu sekalian itu sedang menabur benih untuk pertumbuhan keluarga sejahtera. Bapak Ibu sudah melihat hasilnya, bagaimana keluarga kami dipulihkan, keluarga kami terus bertumbuh, semakin hari semakin baik, semakin sehat, sehingga kami terus bertumbuh untuk mencapai kemaksimalan. Alkitab di dalam kitab Kejadian 45 kita melihat bagaimana Yusuf. Yusuf itu diperlakukan amat sangat kejam bukan oleh orang lain tapi oleh saudaranya sendiri. Dia diteranjangi, dia dimasukkan ke dalam sumur, bahkan kemudian dia di PHP, dia kemudian dijual sebagai budak. Hidupnya penuh dengan penderitaan demi penderitaan selama 13 tahun. Tetapi ketika Yusuf siap untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya, dan Tuhan angkat Yusuf menjadi orang nomor 2 yang ada di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai akibatnya apa? Akhirnya seperti yang ditulis oleh kitab Amsal, jikalau Tuhan berkenan akan jalan seseorang, maka ia akan diperdamaikan dengan musuh-musuhnya. Kita lihat bagaimana kemudian Ibu Yongki dipulihkan dengan kami dan anak-anak kami, keluarga kami dipulihkan. Yusuf pun akhirnya Tuhan kumpulkan bersama orang tuanya kembali dan saudara-saudaranya. Dan semua keluarga besar Yusuf mengalami kesejahteraan atau kemakmuran. Dan yang ketiga, yang penting Bapak Ibu sekalian, yang harus kita tabur adalah benih komunikasi. Ingat, Alkitab bilang jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Edwin Lois School, tokoh kegerakan pria sejati, dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, komunikasi itu akan menghasilkan hubungan dan hubungan itu akan menghasilkan keintiman.
Keintiman itu akan menghasilkan pengaruh, dan pengaruh akan menghasilkan perubahan. Di statement yang lain, Edwin Lois Cole berkata, ya, seni berkomunikasi bukan terletak kepada kepandaian berkata-kata, tetapi terletak kepada kepandaian untuk mendengarkan. Maka itu dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19, Alkitab berkata dengan jelas, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ya, perhatikan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, Tuhan memberikan kita dua telinga, satu mulut. Artinya apa? Biar dengan dua telinga kita cepat mendengar, dengan satu mulut supaya kita ini berlambat-lambat untuk berkata-kata. Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu menabur benih komunikasi, ya, antara suami istri, orang tua dan anak, percayalah keintiman itu akan terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Mazmur 133 dengan jelas berkata, kalau kita hidupnya intim, harmonis, rukun antara suami istri, orang tua dan anak, kita nggak akan kekurangan berkat. Karena berkat itu akan diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada keluarga-keluarga yang rukun. Sekali lagi, ini bukan bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Ingat, Allah Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hidup kita untuk menolong kita. Satu kali seorang anak dia bertanya kepada mamanya, Mama, itu ada sepasang anak muda, laki perempuan, ya, ngomong apa sih? Ya, kita nggak bisa mendengarnya, ngomongnya kayak bisik-bisik, tapi mereka cekikak-cekikik, ya. Apa itu, Ma? Terus mamanya bilang, itu, nah, itu artinya meskipun mereka bisa bisik, ya, mereka saling bisa mendengar, menangkap, mengerti satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena hati mereka itu berdekatan. Kemudian tak lama setelah itu anak itu kemudian melihat lagi ada pria dan wanita saling berteriak satu dengan yang lainnya, ya, jaraknya berdekatan. Kemudian anak ini tanya kepada mamanya apa yang terjadi. Mamanya bilang begini, itu dua orang itu memang berdekatan, tapi hatinya berjauhan sehingga mereka ngomongnya harus saling berteriak satu dengan lainnya. Coba periksa Bapak Ibu sekalian, di rumah kita masing-masing, apakah kita ngomongnya sambil teriak-teriak atau sambil bisik-bisik? Kalau kita sedang teriak-teriak ngomong satu dengan yang lainnya antara suami istri atau orang tua dan anak, artinya hati kita sedang menjauh satu dengan yang lainnya. Dengar Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah kita, kita tidak boleh saling berteriak. Dilarang keras untuk saling berteriak, kecuali rumah sedang kebakaran. Ya, dalam komunikasi kita cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 9 dan Amsal 15 ayat yang pertama, itu cara komunikasi, yaitu kita harus berkata dengan lemah lembut, dan kita juga harus berkata-kata dengan penuh hikmat, tidak boleh saling mendustai. Ya, nah hari ini kita sudah belajar tentang menabur benih yang tepat di tempat yang tepat. Ada tiga hal kita sudah belajar tadi. Kita harus menabur benih kasih. Yang kedua, kita harus menabur benih pengampunan. Yang ketiga, kita harus menabur benih komunikasi. Nanti dalam ibadah yang sore, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan bagaimana cara kita menyirami supaya kita memiliki pertumbuhan yang bagus di dalam keluarga kita dan keluarga kita mengalami kesejahteraan. Mari sekarang kita akan siapkan roti dan anggur perjamuan.
Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, matraikan ya Aba ya Bapa. Firman Tuhan ini tentang pertumbuhan keluarga yang sejahtera. Bila setiap kami mulai hari ini kami mau bertekad Tuhan untuk menabur benih yang tepat di tempat yang tepat, yaitu agar keluarga kami mengalami pertumbuhan dalam kesejahteraan. Roh Kudus terus ingat dan tolong kami agar kami menabur benih kasih, benih pengampunan, dan menabur benih komunikasi yang baik. Dan kami percaya keluarga setiap kami akan mengalami pertumbuhan dalam keluarga sejahtera. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.